ya sejarah. Jadi topik pagi ini ada dua sebenarnya, adat dan hematologi malignansi. Topiknya sangat lebar, sangat luas, jadi harus diselesaikan dalam 1 jam. Jadi singkat-singkat saja, karena untuk dokter umum kasus-kasus atau topik ini mungkin bukan sesuatu yang tepat atau wajib tahu. Jadi hematologi, ada tumor itu dibagi 2 kelompok. Yang pertama hematologi malignansi, yang kedua solid tumor. Yang maksudnya hematologi malignansi adalah kanker yang melibatkan darah, ya. Darah itu darah, bone marrow, dan lymph nodes. Dulu yang masuk ke lymph node itu lymphoma, masuk ke solid tumor. Tapi sekarang masuk ke kelompok hematologi malignansi. Jadi ada leukemia dan lymphoma, ada Hodgkin dan non-Hodgkin. Leukemia juga ada yang seri mieloid, yang positif ada seri mieloid, ada seri limfoid. Jadi ada leukemia mieloblastik, ada leukemia limfoblastik, ada yang akut, ada yang kronik. Ya. Jadi pembagiannya akut, kronis, kemudian berdasarkan jenis selnya, mieloid atau limfoid. Kemudian yang limfoma ada limfoma non-Hodgkin yang melibatkan sel limfoid, dan Hodgkin disease atau Hodgkin lymphoma yang lebih melibatkan ke kelenjar. Nah, leukemia itu adalah suatu malignansi darah, ya, ganasan darah, kanker darah, orang lazim menyebut kanker darah, yang terjadi akibat kegagalan diferensiasi dan maturasi serta kegagalan apoptosis. Jadi di sini dulu. Dan yang normal itu sel akan berkembang dari sel induk atau sel atau sel pluripotent, disebut pluripotent, karena dia akan bisa berubah menjadi jenis sel yang berbeda-beda, pluripotent. Kaitannya dengan leukemia, dia harusnya mengalami diferensiasi menjadi seri mieloid dan menjadi seri limfoid. Kegagalan dari yang seri mieloid kemudian dia akan berkembang menjadi sel granulosit, trombosit dan sebagainya. Sementara yang seri atau eritrosit dan yang seri limfoid akan berkembang berdiferensiasi menjadi sel B, sel T, limfosit. Ya. Nah, kalau dia gagal mengalami diferensiasi di atas level sini, ya, di atas ini, misal dulu dan tidak mengalami diferensiasi, maka diferensiasi itu, kegagalan diferensiasi akan menyebabkan sel yang harusnya berdiferensiasi itu menjadi berlebihan proliferasi. Selain itu, dia harusnya mengalami maturasi. Jadi katakanlah sel eritrosit, ya, ujungnya eritrosit harusnya mengalami maturasi menjadi eritrosit. Tetapi kalau dia tidak mengalami maturasi, maka dia akan tetap di seri blast. Namanya kalau ada yang disebut blast, proeritroblast, limfoblast, itu artinya sel muda. Kalau sel matur dia akan berkembang menjadi sel yang kita kenal seperti saat ini, seperti eritrosit. Kemudian ada seri granulosit, itu misalnya neutrofil, eosinofil, ya. Kemudian ada monosit dan limfosit. Kalau dia gagal berdiferensiasi di atas, ya, di atas ini, di proeritroblast, maka dia akan menjadi, ini seri mieloid, akan menjadi leukemia mieloid. Tipenya apa tergantung nanti ada jenisnya. Demikian pula dengan seri limfoid. Seri limfoid itu berasal dari limfoblast. Dia harus mengalami maturasi menjadi limfosit. Tapi dia tidak bisa mengalami maturasi sehingga dia stuck di sini di limfoblast. Yang tumbuh berproliferasi adalah sel limfoblast, bukan tidak bisa menjadi sel matur atau limfosit.
Satu sifat sel lagi adalah dia harus bisa mengalami apoptosis. Setiap sel apapun akan mengalami apoptosis. Ada regenerasi, pertumbuhan sel baru, maturasi, diikuti oleh apoptosis. Nah, masalahnya pada leukemia dia tidak bisa mengalami apoptosis yang normal. Dia tumbuh lebih cepat, tidak mati-mati, sehingga berlebihan jumlah. Nah, jadi yang paling sering di usia anak adalah leukemia limfoblastik yang tadi, limfoblastik akut, kemudian sisanya adalah leukemia mieloblastik, dan sisanya lagi adalah kronik mieloid. Ya. Yang ALL akut, kalau pada dewasa ada CLL, pada anak itu tidak ada yang kronik limfoblastik leukemia. Sangat jarang sekali, ada tapi sangat jarang sekali. Saya jadi dokter kanker anak belum pernah menemukan satupun CLL ya. Pada dewasa. Dan insidensnya paling sering pada usia 2 sampai 5 tahun ya. Dan ini merupakan yang tersering ALL ini. Mungkin sekitar 60 sampai 70% kanker pada anak adalah leukemia limfoblastik ya. Yang pada anak ya, pada seri leukemia. Kalau dibandingkan dengan seri dengan kanker yang lain, dengan solid tumor, tetap yang paling banyak ya sekitar 30-40% ya adalah ini ada insidensnya. Kita lihat ada usia 0 sampai 6 tahun tadi ya, insidensnya usia 2 sampai 5 tahun. Jadi paling sering ditemukan, tetapi tetap akan bisa ditemukan lagi secara keseluruhan sampai remaja dia akan meningkat lagi, terutama yang seri mieloid. Jadi ada istilah lipasik ya, pada usia balita tinggi, kemudian merendah, kemudian pada usia remaja dia akan meningkat lagi, terutama seri M, CML dan AML. Kalau seri ALL makin remaja makin ya. Di seluruh dunia sama istilahnya kira-kira. Risk faktor yang dikaitkan dengan kanker pada umumnya, terutama pada leukemia yang sudah terbukti adalah ionizing radiation, radiasi ion. Ya. Yang dimaksud radiasi ion itu misalnya ronsen dan X-ray. Pada ibu zaman dulu, ibu kalau di ronsen nggak tahu dia hamil atau enggak, terpapar X-ray janinnya, dia terbukti timbul leukemia pada bayi. Bahkan pada bayi baru lahir pun leukemia sudah bisa muncul, dan namanya neonatal leukemia. Nah, biasanya yang faktor risikonya kuat ya, atau secara genetik. Yang lain adalah obat-obatan, terutama obat-obatan kemo, alkylating agent, epipodophyllotoxin ini adalah obat-obat kemoterapi. Ada yang disebut secondary malignancy, jadi dia diobati untuk kanker tertentu dengan obat kemo. Nanti setelah sembuh, survive berapa tahun atau belas tahun kemudian muncul secondary malignancy akibat obat. Yang salah satunya adalah terutama leukemia. Bisa juga malignancy kedua yaitu bukan leukemia tapi misalnya osteosarkoma, bisa saja. Kemudian secara genetik banyak sindrom-sindrom genetik yang dikaitkan erat dengan leukemia. Mulai dari yang paling sering yang adalah Down syndrome. Sindrom Down paling sering dan paling mudah kita temui di populasi atau di masyarakat. Sindrom Down biasanya dikaitkan dengan seri mieloid AML. Nah, anehnya kalau ada AML disertai sindrom Down itu memberikan efek protektif. Jadi prognosisnya relatif lebih baik ya, karena secara genetik mungkin ada peran. Sindrom yang lain banyak ya, kemudian belum sindrom sampai di Fromming sindrom. Jadi banyak sindrom. Kalau kita punya pasien dengan sindrom, waspadai suatu kemungkinan kita dengan leukemia. Yang tadi ya, dan sama saja. Jadi hematopoietic stem cell itu dia akan berkembang berdiferensiasi menjadi lymphoid progenitor yang akan berdiferensiasi dan maturasi menjadi B lymphocyte
masing-masing jenis sel yang matur itu ada jenis leukemianya. Misalnya yang red cells itu ada leukemia erythroleukemia namanya, karena harusnya dia berkembang menjadi red cell, tapi dia tidak menjadi matur menjadi red cell. Jadi sel mudanya yang muncul adalah leukemia myeloblastik, karena dia sendiri oleh jenisnya lagi namanya erythroleukemia. Ada leukemia mieloid akut atau AML monosit ya, jadi acute monocytic leukemia. Ada yang gabungan acute myelomonocytic leukemia, ada sekitar 8 ya, jenisnya berdasarkan. Dan kenapa ada anak yang mengalami leukemia? Ada 3 ya. Secara genetik ditentukan harus ada 2 jenis mutasi ya. Jenis mutasinya yang pertama adalah abrasi kromosom ya. Yang kedua mutasi molekular ya. Jadi harus ada second hit ya. Ada first hitnya, dia dibawa dari lahir, dia sudah mengalami kromosom atau genetik atau mutasi genetik. Kemudian dia baru bisa menjadi leukemia kalau ada second hit mutation. Second hit mutation ini dia berkembang kemudian ya, baru terjadi leukemia. Nah, ini jenis-jenisnya, ada mutasi kelas 1, ada mutasi kelas 2. Mutasi kelas 1 dan kelas 2 ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau hanya ada mutasi kelas 1, dia tidak bisa menjadi leukemia. Kelainan genetiknya atau molekularnya ada, tapi tidak berkembang menjadi leukemia. Dan baru kalau ada dua ini, baru terjadi leukemia. Kenapa demikian? Karena biasanya leukemia cancer tergantung dari bagaimana tumor suppressor gene atau protein yang berperan dalam apoptosis, protein yang berperan dalam maturasi tadi itu terganggu. Jadi kalau protein itu tidak terganggu, maka tidak terjadi leukemia. Nah ini ya, jadi kembali ini ada misalnya di sini kromosom yang jadi kromosom yang mutasi. Ini selalu ada gabungan dari mutasi kelas 1 dan kelas 2 yang sama tahu saja. Jadi ada sitogenetik, ada molekular mutation. Dan manifestasi klinis yang ini harus kita kenal sebagai dokter, ada 2 penyebab. Yang pertama adalah kegagalan sumsum tulang. Kita tahu bahwa hemopoietik terjadi di bone marrow. Di sana terjadi erythropoiesis, terjadi thrombopoiesis, terjadi granulopoiesis dan lymfopoiesis. Nah, kalau terjadi leukemia katakanlah limfoblas ya, maka sumsum tulang itu isinya adalah limfoblas, series leukosit saja, utamanya limfoblas. Dia proliferasinya berlebihan, tidak bisa dimatangkan, dia ada di bone marrow sehingga mengokupai seluruh rongga bone marrow, sehingga erythropoiesis, thrombopoiesis tidak berjalan. Akibatnya terjadi anemia, namanya trombositopenia, perdarahan ya, perdarahannya bisa perdarahan kulit, bisa dalam mucosa, dan leukosit yang dihasilkan pun kalau banyak hiperleukositosis bahkan ya fungsinya tidak normal, sehingga dia menjadi monokompromis, mudah infeksi, ada demam, mudah terjadi penyumbatan sel, penyumbatan pembuluh darah oleh leukosit yang berlebihan. Leukosit yang tinggi pada leukemia itu bisa sampai ratusan ribu, bisa 500.000, bisa 600.000. Bayangkan yang tadinya aliran darahnya smooth ya, normal, viskositasnya, kekentalannya normal, tiba-tiba isinya ratusan ribu sel leukosit sehingga dia mudah menyumbat di pembuluh darah kecil, arteriol atau di kapiler, terutama di daerah yang banyak pembuluh darahnya, yaitu di paru-paru dan di otak. Bisa juga di tempat lain, misalnya mengganggu saraf telinga, tiba-tiba mendadak tuli, anak remaja biasanya tiba-tiba tuli, itu karena leukositasis namanya, atau tiba-tiba buta, atau tiba-tiba kehilangan
kabur ya. Pada anak laki-laki ada yang khas untuk prostasi atau penyumbatan arteriol atau kapiler, namanya dia risus. Ada yang tahu? Ya. Ereksi gitu tidak bisa diberhentikan belum Ya. Jadi kapiler atau arteri di apa itu namanya penis tersumbat, jadi ereksi terus periodikus. Itu kalau tidak diobati bisa nekrosis penis, jadi harus segera dirilis ya. Nah, kemudian yang kedua, gejala klinis akibat infiltrasi leukemia ke berbagai organ karena dia hematologi malignasi, jadi dia bisa ke seluruh tubuh, terutama ke sistem limfoid. Sistem limfoid itu mulai dari kelenjarnya sama lymph sama organ limfoid yang besar yaitu hati, limpa, dan pembuluh lymph. Kemudian bisa infiltrasi ke tulang atau sendi, bisa bone pain, bisa joint swelling dan bengkak sendi. Ada beberapa kasus anak terutama yang agak besar ini, itu seringkali didiagnosis sebagai rheumatik ya, rheumatik pada anak ada diobati sembuh baru ketahuan ternyata leukemia. Nah, bone pain itu khas pada leukemia, harus bisa membedakan lain. Khasnya adalah yang progresif, kemudian makin tidak terpengaruh waktu. Ada yang nyerinya hanya malam ya. Ada anak kecil umur 7 tahun, malam hari sakit tulangnya sampai teriak nangis, harus kasih obat baru bisa tidur. Tapi siangnya hilang, paginya siangnya hilang karena aktivitas biasa. Malam begitu lagi. Itu apa? Yang tahu? Itu leukemia atau bukan? Itu apa namanya? Growing pain. Pada saat ada akselerasi pertumbuhan, tulang itu bertumbuh dengan cepat, terutama pada malam hari sesuai dengan hormon. Jadi pada malam hari jadi sekali sampai teriak-teriak, tapi siang nggak ada hilang. Nah, leukemia tidak begitu. Leukemia itu tidak ada urusan dengan waktu, siang malam sama. Jadi kalau ada khas untuk growing pain, jangan buru-buru juga masuk leukemia ya. Harus dilihat juga gejala klinis lain. Kemudian bisa ke kulit, menimbulkan benjolan-benjolan namanya kleroma atau hipertrofi ya. Kalau ke CNS bisa kejang, bisa penurunan kesadaran dan testis. Ada anak tadi selain anak laki ya, selain diabismus juga periksa testis keras, biasanya keras, makin lama makin besar. Dan testis ini bukan sesuatu yang mudah dilihat oleh orang tua ya. Jadi seringkali udah besar baru orang tuanya sadar, karena biasanya anak balita itu udah jarang dimandikan orang tua ya. Apalagi kalau sudah TK atau SD itu mandi sendiri mereka ya. Seringkali tidak terlihat. Dan ini contoh-contohnya kita lihat ya bahwa yang namanya hepatomegali atau splenomegali itu selalu tidak selalu muncul ya, sekitar 60%, bone-nya 20%, limfadenopati 50%. Limfadenopati tahu ya, limfadenopati harus bisa membedakan mana yang mengarah pada diagnosis malignansi atau bukan. Yang pernah meraba limfnode sendiri pernah ya. Kalau punya ponakan, punya adik, itu seringkali anak-anak itu punya limfnode yang meraba, yang itu normal, asalkan karakteristik limfnode yang normal. Yang seperti apa? Yang diameternya kurang dari 2 cm kalau di leher dan oval, tidak keras ya. Tidak progresif membesar ya. Dia membesar misalnya di submandibular membesar, terutama kalau ada pulmitis, sakit gigi misalnya ya, atau faringitis. Jadi dia membesar. Kalau sudah sembuh dia mengecil lagi. Selama ada periode mengecil lagi ya,
ya progresif bisa, biasanya bukan malnutrisi, sesuatu yang normal. Nah ini gambaran-gambaran dan di atas itu yang kanan adalah ini perdarahan karena trombositopenia di mukosa. Yang bawah ini adalah hipertrofi tinggi, tinggi yang tidak normal, bengkak-bengkak. Kemudian ini menggambarkan hepatosplenomegaly yang atas spleen, yang bawah hepat. Ini limfnode di aksila, dan ini gambaran petekie. Nah, kalau gambaran petekie ya itu seringkali dilaporkan oleh orang tua, dok anak saya ada bercak-bercaknya, tapi perut membesar ini jarang, kecuali udah besar sekali ya. Lymph node yang besar ini juga jarang, kecuali pas kelihatan dan sengaja ya. Jadi seringkali ditemukan oleh dokter yang, apalagi testis yang tadi ya, testis waroma, ditemukan oleh dokter yang memeriksa. Nah masalahnya adalah umumnya pasien anak itu jangan datang batuk pilek gitu. Nah, jangan lupa jadi bahwa walaupun ruangan batuk pilek, yang lain harus tetap diperiksa, perutnya, kemaluannya, tetap. Ada seringkali kita menemukan kasus yang berat secara tidak sengaja, bukan karena keluhan orang tua. Pemeriksaan darah yang bisa dilakukan adalah tadi ya, ada anemia, trombositopenia, leukosit bisa normal, bisa rendah, bisa tinggi. Tetapi yang penting DIFCON itu jenis leukosit itu harus selalu diperiksa, terutama untuk melihat adanya limfoblas atau blast ya. Cuma hati-hati juga dengan yang namanya normoblas. Normoblas itu istilah lain untuk eritroblast. Eritroblast, normoblas itu menunjukkan eritropoiesis yang meningkat pada kasus-kasus anemia hemoglobin yang ada thalassemia. Itu karena eritropoiesis. Jadi, tapi kalau limfoblas itu sesuatu yang mengarah pada leukemia. Nah, yang penting lagi adalah pemeriksaan bone marrow dengan aspirasi susun tulang untuk menentukan apakah dia leukemia atau bukannya. Kemudian jenisnya apa kalau dia leukemia, seri apa, seri limfoid atau seri limfoid. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan namanya immunofenotyping untuk melihat kalau dia limfoid itu sel T atau sel B. Dan kalau myeloid nggak ada immunofenotypingnya, yang jelas dia myeloid. Yang bagus dilakukan pemeriksaan karyotyping atau terapi untuk menentukan stratifikasi risiko. Kalau di luar negeri, di negara maju ya, dilakukan itu untuk stratifikasi risiko. Nah, ini contoh ya, ini yang monoton seperti ini, isinya limfoblas dari hasil bone marrow aspiration. Isinya limfoblas. Yang normal adalah yang kanan. Dari semua seri ada, dari semua tingkat kematangan ada. Kalaupun ada limfoblas, dia kurang dari 5%, itu normal. Jadi ada monosit yang normal ya. Ini banyak sekali variasi. DD-nya apa? DD-nya ya tentu berkaitan dengan kelainan yang muncul, bisa pendarahan, trombositopenia, atau bisa juga anemia pasif ya, atau yang tadi artritis, lupus dan sebagainya. Nah, leukemia limfoblastik akut itu ada dua, tidak ada staging. Jadi leukemia itu tidak ada staging, yang ada kelompok risiko. Makanya ada istilah stratifikasi risiko. Di Indonesia kita cuma mengenal standaris dan high risk ya, standaris dan high risk. Kalau di luar negeri ada very low risk, standaris, high risk, dan high risk. Itu ditentukan berdasarkan kelainan genetik atau molekular yang ditemukan. Pengobatannya ditentukan oleh risiko itu. Jadi kalau dia standaris, kita menggunakan protokol standaris, namanya standaris ya, yang prognosisnya lebih baik dibandingkan dengan yang high risk. Secara umum ada beberapa fase yang pengobatan leukemia limfoblastik ya, yaitu induksi. Nama lengkapnya adalah induksi remisi, yaitu menginduksi
bone marrow supaya remisi. Remisi adalah keadaan di mana bone marrow seorang orang normal, yaitu sel gasnya kurang dari 5%. Dilanjutkan konsolidasi dan maintenance total sekitar 2 tahun ya, atau lebih pada yang habis. Ini protokol pengobatannya. Ini tahun 2018 kita baru terbitan yang baru 2023 ya, kira-kira mirip. Ini maintenance, obatnya ada yang diminum selama 2 tahun. Yang lifespan-nya lebih panjang. Nah, yang AML ini, AML itu lebih jarang untungnya. Kenapa? Karena dia prognosisnya jauh lebih buruk ya. Kalau di luar negeri itu pengobatan AML itu, kalau dia yang standaris, yang kemo gagal langsung transplant atau individual terapi. Kalau yang high risk dari awal sudah individual terapi. Jadi disesuaikan dengan klaim genetik. Ya, ini gambaran klinisnya kira-kira sama ya. Tidak ada, kita tidak bisa membedakan antara limfoid dan myeloid berdasarkan gejala klinis. Dan tadi kita sebutkan ada 8 subtipe morfologi pada AML, ada M0 acute myelodysplastic leukemia with minimal differentiation. Nanti ada lagi M1 acute myelodysplastic viromatosis ya, sampai M7 acute megakaryocytic leukemia. Nah, ini yang harusnya dia menjadi trombosit, dia nggak bisa menjadi trombosit, jadinya AML M7. Tadi yang erythroleukemia, AML itu ya, ada banyak. Ya. Nah, ini sel blastnya, myeloblast itu lebih besar, intinya ini besar ya, intinya besar, anak intinya prominent, banyak ya, sitoplasmanya lebar-lebar. Kalau yang tadi sempit-sempit. Ya. Ini myeloblast. Ya. Gambarannya berdasarkan kemo, pengobatannya sama, intensif kemo, hanya sampai 6 bulan saja. Setelah itu sudah observasi ya. Protokolnya cuma 4. 1 induksi 1 ya, induksi 2, yang sisanya intensifikasi dosis. Nah, komplikasi, nah, ini kaitannya dengan dokter umum yang terutama. Yang pertama kekhawatiran hematologi, yaitu hemolysis sindrom. Hemolysis sindrom itu adalah sel-sel kanker krisis berlebihan ya, sehingga metaboliknya bertambah secara signifikan dalam singkat. Jadi kalau sel lisis itu intinya kan pecah ya, ada yang namanya purin, inti purin pecah berlebihan, dia menjadi asam urat. Salah satunya itu misalnya, kalau asam urat berlebih dia bisa mengalami obstruksi jalan kemih, ya, saluran kemih dan ginjal. Atau elektrolit yang berlebihan, kalsium ya sebagainya, itu berlebihan sehingga bisa kejang. Yang berikut komplikasi leukemia, infeksi karena dia imunokompromis, apalagi sudah kemo ya makin imunokompromis. Trombosis tadi karena leukositasis, hemorrhage karena trombositopenia atau karena pengobatan imunisasi atau leukositasis ya. Saya kira sama ya, AML, CML secara umum ini yang namanya gejala umum malignansi ini kan, ada demam, sakit, ya, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, ya, lemas. Nah, yang khas pada CML adalah dia perlahan-lahan, jadi ada adaptasi pada pasien. Kadang-kadang pasien datang ke rumah sakit dengan HB3, misalnya HB3, 5 anaknya kelihatan tenang aja, kasus dari kondisi. Karena dia secara perlahan mengalami penurunan HB, dia adaptasi, perutnya udah besar, limbahnya sudah besar sekali, sudah berlima. Ya. Kalau yang akut ada spermiomegaly, tapi biasanya paling super 2 gitu ya. Kalau yang kronis bisa super 4, super 5 kalau gitu. Dibedakan ada 2 yang positif BCR-ABL fusionnya, yang satu yang negatif. Gunanya adalah kalau dia positif BCR-ABL-nya atau bila dia yang kromosom yang positif, dia bisa
terbentuk Philadelphia chromosom monoklonal antibody namanya rituximab ya. Ini sama ya, saya kira gimana ya itu saya kira sama. Ada pertanyaan sebenarnya waktunya mau habis ya, nanti ini ya dari materi. Nah yang kedua adalah Hodgkin lymphoma. Ini ada Hodgkin, ada non Hodgkin. Bedanya adalah Hodgkin itu ke lymph node-nya latar, ke jaringannya. Kalau non Hodgkin ke selnya. Dan kalau susah bedanya, apa bedanya? Hodgkin ke jaringannya, ke lymph node-nya. Kalau non Hodgkin ke sel lymphoidnya. Ada lymphoma sel T, non Hodgkin sel B, lymphoma non Hodgkin sel T. Ya. Kira-kira yang khas untuk Hodgkin ada sel yang namanya Riedenstern cells yang gigantik dan banyak intinya. Ya. Jadi kalau ditemukan HLS sel ini dia patognomik untuk diagnosis lymphoma Hodgkin. Etiologinya samalah secara umum genetik ya. Ini merupakan cukup sering sekitar 10% yang di usia remaja terutama ya ditemukannya kalau ya. Nah ada yang familial, ada yang EBV associated. Jadi kalau ada pasien dengan Epstein-Barr virus infection, dia prone to lymphoma, yang Hodgkin maupun Hodgkin. Kemudian faktor risiko yang lain sih utamanya lebih ke arah infeksi BPP-nya sebenarnya. Sosial ekonomi status juga dikaitkan dengan kerentanan terhadap infeksi. Atau fisiologinya saya kira panjang ya. Nanti bisa kita yang penting manifestasi klinis. Manifestasi klinisnya adalah namanya Hodgkin tadi lymph node. Jadi ada lymphadenopati persisten dan progresif. Jadi membesar terus. Ya, bisa di mana saja. Paling sering di cervical, kemudian di mediastin. Di cervix, di leher itu kelihatan. Yang di mediastin tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah gejala-gejalanya, terutama yang di paru ya. Di mediastin itu misalnya mulai dengan sering batuk, sering merasa tidak enak dada atau nyeri dada. Nah kemudian ada yang namanya Hodgkin non Hodgkin sama ada B symptoms. B symptoms ini demam 38,2 atau lebih pada malam hari disertai keringat malam sampai basah dan penurunan berat badan 10% atau lebih. Kalau ada 3 ini berarti dia positif B symptoms. Jadi semua pasien lymphoma harus cari B symptomsnya ada atau tidak, karena itu menentukan risiko dan prognosis. Jadi yang dilihat adalah tadi lymph node biasanya tidak nyeri, raperi, penyakit keras gitu. Dan yang penting dilihat lokasinya. Kalau di leher hati-hati karena ukurannya bisa normal ya. Tapi kalau ada di supraklavikula berapapun ukurannya, hati-hati, itu umumnya patologis ya, yang di supraklavikula. Tapi kalau di leher 1,5 cm diameter, mobile, hati-hati jangan bilang itu lymphoma ya. Tapi kalau di supraklavikula, diagnosisnya dengan anamnesis tadi, imaging untuk mencari massa. Dan yang penting adalah biopsi secara histopatologi. So itu walaupun ini hematologi malignansi, tapi tetap membutuhkan histopatologi dengan biopsi. Ya, kemudian dilakukan juga immunohistokimia untuk melihat panel-panelnya. Panelnya adalah CD15 ya. Nah ini klasifikasinya ada yang klasik ya, yang klasik dan nodular limfosit predominan. Yang paling sering yang klasik ada 4 jenis: MS, MC, LC, LI, dan LR. Limfosentris, limfosit itu menentukan prognosis. Pengobatannya sama, kecuali yang NLPH ini proteinnya beda pengobatannya.
diferensial diagnosisnya terutama ini staging. Kalau yang penting kalau ditemukan di atas diafragma, cari di bawah diafragma atau sebaliknya. Kalau sudah melewati diafragma, ada di atas di bawah, minimal stadium 3. Ya. Jadi kalau ditemukan tumornya di leher, cari di bawah diafragma. Ada nggak tumor masih di scan stadiumnya? Kalau ada juga di bawah, berarti itu minimal stadium 3. Gampangnya gitu. Stadium 4 ya kalau metastasis jauh ke bone marrow, CNS. Treatmentnya operasi, kemo, dan radiasi. Ya. Oke, ya. Sekiranya cukup ya. Nah, yang berikut non-Hodgkin lymphoma ini lebih pada lymphoid cell origin. Ya. Selnya sama ya, dia juga pada usia yang lebih muda biasanya kalau non-Hodgkin dibanding yang Hodgkin biasanya pada remaja lebih. Tapi pada yang muda juga seperti leukemia median age of diagnosisnya 10 tahun. Resikonya sama, yaitu infeksi virus terutama IBD, walaupun yang lain juga ada virus-virus yang lain, sindrom yang lain ya, atau merupakan secondary malignancy ya. Satu lagi ada yang disebut post transplant lymphoma. Post transplant lymphoma adalah lymphoma yang muncul akibat pemberian imunosupresan pasien-pasien transplant organ seperti transplant hati, ginjal. Ada beberapa pasien anak lymphoma berupa PTLD. Nah, ada satu tipe dari lymphoma non-Hodgkin yang disebut Burkitt lymphoma, yang ini nama orang Burkitt itu yang menemukan pertama kali. Jadi dia punya kekhasan sendiri secara histopatologi dan ini ya, respon terhadap darah. Ini sama ya, manifestasi klinisnya itu bisa muncul di mana saja. Lymphoma non-Hodgkin karena dia sifatnya sel dan bisa muncul di mana saja. Gejala klinisnya juga tergantung tumor primernya ada di mana. Kalau di perut biasanya abdominal, konstipasi atau terlalu massa. Kalau di mediastinum sama tadi bisa batuk, di dada, sesat. Ya. Kalau di kepala atau CNS bisa kejang, bisa darah. Nah, ini jenis-jenis selnya sudah bisa tahu ya, ada beberapa berdasarkan selnya. Ini Burkitt yang di khusus ya, menyebabkan intussusepsi. Ini intussusepsi karena di omentumnya atau di sekitarnya ada tumor yang peristaltik masuk ke sana. Kemudian bisa juga menyerang tulang ya, menyebabkan osteoartritis ya, atau vesikulit seperti ini. Kalau ada limfoma dengan vesikulit seperti ini biasanya khas untuk yang atas. Staging saya kira pemeriksaan penunjang, imaging dan lab ya, imaging dan lab. Scan yang baik adalah PET scan karena dia bisa ke seluruh tubuh. Jadi kalau tidak itu tumor dan harus dicari apakah ada keterlibatan bone marrow dan bone marrow excavation. Oke ya, TB-nya Hodgkin lymphoma, TB, leukemia, ya, treatmentnya sama, kemo, radioterapi. Nah, surgery itu jarang karena biasanya kalau non-Hodgkin itu tidak ada tumor yang bulky. Nah, dia sifatnya sel. Nah, ini pentingnya deteksi ini ya. Kalau ditemukan stadium awal 98% ya survival. Kalau stadium 4 cuma 80%. Itu di luar negeri. Kalau di Indonesia paling cuma 60%. Ya. Jadi perlunya deteksi ini oleh Anda supaya ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalau tidak solid tumor ya. Solid tumor itu banyak sekali jenisnya. Dan ini secara umum ya, secara umum ya. Kalau di luar negeri ini ada solid tumor yang paling sering adalah brain tumor, kemudian neuroblastoma, tumor. Yang kita lihat di Indonesia. Nah, insidensnya yang horizontal adalah usia, yang atas adalah kekerapan. Jadi berdasarkan jenis tumornya.
Kita lihat misalnya yang pada anak dulu, yang paling sering pada anak itu adalah ini, neuroblastoma, pilosomo, retinoblastoma, dan pinat yang kuning. Ini paling sering. Kemudian kalau sarkoma itu osteosarkoma, sarkoma di sini dimulai di atas balita, baru naik nanti usia remaja. Makanya sarkoma, osteosarkoma itu paling sering remaja yang ke 10 tahun. Nah ini pediatrik solid tumor di RSM. Di RSM yang paling banyak adalah retinoblastoma. Ya, retinoblastoma banyak sekali. Dan kasusnya cukup banyak secara keseluruhan ya, 15-20 kasus baru per tahun ya. Prognosisnya jelek biasanya karena datang sudah sering. Jadi biasanya sama ya. Jadi kita harus berupaya memikirkan diagnosis tadi itu secara epidemiologis mulai dari usia. Kalau ada pasien usianya remaja, ini tumor apa? Nah, kita bisa lihat organnya apa, kita bisa lihat menggunakan grafik ini ya. Kira-kira itu tidak selalu. Dan sekarang brain tumor itu dibagi berdasarkan lokasi. Yang pertama supratentorial, tentorial bisa lebih di supra dan infratentorial. Yang supratentorial itu ada area juga ya. Dan ini hanya berdasarkan area. Ada lagi yang berdasarkan histopatologi. Ada glioma, ada sarkoma, ada lymphoma of the brain, ya, macam-macam. Jadi masalahnya di brain tumor adalah seringkali, terutama yang di brain stem di bawah sini, kita nggak bisa biopsi, nggak bisa periksa. Jadi hanya berdasarkan imaging. Kalau yang bagus kan biopsi, jadi kita meraba-raba berdasarkan. Nah, brain cancer juga berdasarkan glioma atau glioma. Yang paling sering adalah glioma. Glioma itu ada stage 1 sampai 4. Kemudian ini juga berdasarkan kriteria WHO menunjukkan berat-berat. Yang non glioma ada macam-macam. Ada craniofaringioma, meningioma, lymphoma. Gejalanya yang utama adalah peningkatan intracranial pressure. Semuanya di otak, jadi meningkat karena otaknya nggak bisa melat, ya, kepalanya. Apa ada penurunan kesadaran, penurunan prestasi, ya, mual, muntah, sakit kepala. Yang khasnya adalah sakit kepala bangun tidur pagi hari. Itu yang khas untuk itu. Kemudian localizing symptoms tergantung tumornya ada di mana. Ada di hemisfer kiri, bisa lumpuh di kanan dan sebagainya. Dan lokasi ya, lokasi tumor ya. Nah, yang penting diagnosisnya apa? Ya bisa dengan imaging. Imaging bisa yang MRI, bisa menunjukkan lokasi dan karakteristik tumor ya, medulloblastoma. Ya. Kemudian memeriksa histopatologi kalau memungkinkan di biopsi, kalau enggak hanya berdasarkan imaging. Nah, ini pengobatannya ada glioma low grade, ada high grade. Kalau high grade harus dengan operasi radiasi ya. Sequelae atau gejala sisa jadi banyak, ada post radiasi, post kemo, bisa gagal tumbuh, bisa cacat, bisa juga normal ya. Nah, ependymoma juga merupakan satu brain tumor yang cukup sering ya, yang biasanya di fossa posterior paling sering, di fossa posterior di bawah ya, infra dan korea. Nah, yang penting ini retinoblastoma. Yang penting karena ini paling mudah dideteksi dan bisa di screening. Ini yang paling sering pada anak, tumor intracranial pada usia bayi ya, dari kurang dari 2 tahun sudah bisa muncul, dari usia bulanan bisa muncul gejalanya ya. Yang khas adalah yang gejalanya ya, yang bisa kelihatan juling, leukokoria, leukokoria yang paling gampang dilihat, atau cat's eye reflex. Ini tidak normal kayak mata kucing, harusnya jernih atau juling. Jadi setiap punya pasien anak bayi, ya, bayi anak sering-sering di center. Ya. Dengan screening itu bisa menurunkan insiden retinoblastoma
50% lebih. Paling tidak mendeteksi dini. Dan kalau sudah besar seperti ini, advance tumor ini ekstra orbital sulit, prognosisnya jauh lebih. Atau Juli, anaknya udah besar, belum ada kok masih Juli, ya itu hati-hati. Ini ada endometrium exometrium ini, ada yang tumbuh ke dalam retina, ada yang ya. Ini retina, tumornya di belakang sini, dia bisa ke dalam, bisa ke depan, bisa membuat lensanya pucat yang tadi ada pokoknya, atau ke dalam, dia bisa ke optic nerve. Kalau sudah sampai optic nerve, dia bisa ke otak, itu high risk. Nah, ada yang heritable, ada yang tidak, ya. Ada yang mata kiri hanya satu mata unilateral, ada yang bilateral, ada yang namanya trilateral. Jadi kalau ada di mata dan ada di intracranial, di pineal body misalnya, atau di suprasellar. Nah, kalau ada retinoblastoma plus suprasellar itu namanya trilateral. Ada lagi quadrilateral, kalau ada dua mata plus di suprasellar. Ya. Oke, yang penting pemeriksaannya harus oleh oftalmologis dengan EUA, dengan anestesi, examination under anesthesia, karena harus dengan retina kamera, ya, intense kamera dalam. Kalau center aja nggak bisa. Kemudian imaging. Ya. Nah, imaging kelihatan ada kalsifikasi, itu khas untuk masa di orbita. Kalau ada kalsifikasi seperti ini, maka itu adalah retinoblastoma. Ini klasifikasi diagnosis, ya, harus bisa diprioritasasi ke merah, ke lubang fungsi, dan pulang. Terapinya ada intraokular, disuntik intraokular, ada juga kemo, ada juga operasi manipulasi kalau sudah besar, ya. Jadi tujuannya retinoblastoma itu menyelamatkan penglihatan dan menyelamatkan nyawa, ya. Menyelamatkan penglihatan dan menyelamatkan. Oke, yang terakhir osteosarkom, ya. Ada lagi sering kurang. Osteosarkom itu paling sering pada remaja. Biasanya ada tercetus habis trauma, main bola, tiba-tiba besar. Sering disalahkan tukang urut, ya. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa bisa tiba-tiba membesar? Karena ada sel tumor itu, kalau dia dilukai, disinggung, ya, dicolek itu, marah dia, tiba-tiba progresif. Itu sebabnya kalau misalnya habis main bola gitu, ya, kayak kenapa ini? Habis main bola, main futsal, tackle, bengkak. Beberapa waktu kemudian, hari, minggu, membesar, ya. Itu karena progresivitas akibat sel tumornya dilukai. Itu sebabnya juga kalau pasien kanker solid tumor di biopsi itu harus segera dikasih obat, harus diterapi kayak sinar, kemo. Karena apa? Karena bisa cepat juga. Tumor ginjal pada anak itu boleh tidak di biopsi untuk diagnosis. Kenapa? Karena 97% tumor ginjal pada anak adalah tumor binus, boleh tidak di biopsi. Kalau di biopsi dia namanya upstaging, tadinya stadium 1 jadi stadium 2, stadium 2 jadi 3, upstaging karena ada tumor spillage dilukai, ya. Dan tumor spillage dia progresi. Jadi hati-hati pada. Nah, gejalanya yang tadi membesar atau patologis dan biasanya nyeri, ya. Yang khas adalah adanya desmosis sclerotic, sunburst, ya. Gambarannya tidak. Oke, ada pertanyaan. Nah, ini masih satu. Kalau kayak gini harus diamputasi, ya. Gak bisa diapain. Ya, terapinya, diagnosisnya sama tadi soal biopsi. Terapinya ada kemo, radiasi, dan operasi, ya. Ada pertanyaan? Masih banyak sebenarnya solid tumor, ya, tapi nggak mungkin dalam waktu 1 jam
diceritakan semuanya. Sisanya silakan baca. Ini disampaikan yang paling sering. Ya. Sebagai dokter umum harus bisa kali deteksi dini tumor di mana. Kalau tidak ada satu kalau tidak ada. Oke, akhirnya habis ya. Terima kasih. Semoga